Ya, welcome back to my channel. Di video kali ini kita coba akan review salah satu saham perusahaan BUMN yaitu Jasa Marga dengan kode emiten JSMR. Pasti teman-teman sangat familiar dengan perusahaan ini, Jasa Marga, karena memang perusahaan ini yang menyediakan jasa transportasi untuk penyediaan tol yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini sekilas tentang Jasa Marga dilihat dari publikasi Jasa Marga di websitenya. Secara singkat, Jasa Marga ini bergerak dalam bidang pengoperasian jalan tol dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Kemudian memiliki 34 konsensi jalan tol dengan total panjang jalan 1.600-an kilometer. 70% saham Jasa Marga dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kemudian sejak 2007, Jasa Marga sudah terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar 28 triliun per 30 September 2021. Bisnis utamanya konstruksi, operasi, dan pemeliharaan jalan tol. Kemudian ada bisnis pendukung, layanan pengoperasian jalan tol, menyediakan jasa pengoperasian untuk kelompok usaha Jasa Marga dan investor lain jalan tol. Layanan pemeliharaan jalan tol, menyediakan layanan pemeliharaan untuk kelompok usaha Jasa Marga dan investor lain jalan tol, serta properti. Properti ini mengelola rest area ya, dan properti lainnya di koridor jalan tol. Per bulan ke-9 di 2021 lalu, pendapatan mayoritas 70% diperoleh dari pendapatan tol Jasa Marga, 13 konsensi jalan tol lama Jasa Marga di neraca. Kemudian pendapatan tol anak perusahaan sekitar 22% dan usaha lainnya 8%. Jadi secara ringkas, pangsa pasar untuk Jasa Marga ini hampir 66,7%. Untuk panjang jalan tol komersial yang beroperasi sekitar 1.246 km. Kemudian pemegang periode konsensi terlama di Asia. Kemudian proyek-proyeknya termasuk proyek strategis nasional atau PSN. Kemudian industri yang tangguh dengan fokus pemerintah yang kuat serta profil keuangan yang solid di tengah ekspansi pembangunan jalan tol baru. Ini sekilas tentang Jasa Marga. Kemudian kita balik lagi ke chartnya. Nah, di chartnya memang sejak 2019 sebenarnya karena imbas pandemi COVID, Jasa Marga ini termasuk perusahaan yang terkena imbasnya cukup signifikan. Jadi di 2019 secara harga di 6 ribuan, tapi di harga sekarang tinggal di harga 3.260. Jika dibandingkan di 2019 artinya ada penurunan hampir 50%, dan ini terlihat ya sejak 2019, artinya selama memasuki masa pandemi Covid 2020 tren harga Jasa Marga ini pun mengalami downtrend. Nah, yang menarik adalah kondisi harga sekarang berada di level harga 3.200-an. Beberapa kali sudah menyentuh di harga ini di pertengahan tahun 2021, kemudian di Q3 atau September 2020 lalu. Dan harga di bawah 3.200 ini hanya terjadi saat awal-awal pandemi 2020. Akhirnya saat pandemi COVID melanda, dengan berkurangnya mobilitas pergerakan warga atau penduduk Indonesia, akhirnya bisnis tol ini termasuk yang mengalami tekanan yang cukup masif. Akhirnya harga sahamnya pun turun drastis dari di 4 ribuan turun hingga menyentuh level terbawah 2.200-an, dan akhirnya saham Jasa Marga pun mampu rebound hingga menyentuh di level harga 4.500 kembali.
Tetapi beberapa kebijakan terkait PPKM tidak mampu mendorong momentum jasa marga ini untuk terus kembali harga sahamnya ke tahun 2019. Akhirnya beberapa kali mengalami tekanan dan mengalami penurunan hingga di level 3.200. Dan sekarang memang sudah terbentuk, ini bahkan triple bottom ya, 3 kali menyentuh di level harga 3.200. Ini bisa menjadi level support yang cukup kuat. Harapannya di harga sekarang bisa mantul berdasarkan histori di pertengahan 2021 maupun di September 2020. Kalau di 2022 ini memang ada challenge yang lebih kompleks lagi. Ada sentimen lain selain pandemi COVID Omicron, juga ada tentang inflasi yang terjadi di Amerika dan bahkan di seluruh dunia. Hampir setiap negara sekarang mengalami inflasi. Dan selain itu juga ada pengetatan dari kebijakan finansial di Amerika Serikat yang akhirnya cukup menekan harga saham jasa marga ini. Januari 2022 akhirnya saham jasa marga ambrol dari kisaran 3.900-an turun hingga di 3.200. Nah, kenapa kita review terkait jasa marga ini? Sebenarnya cukup menarik ya. Harga yang sekarang menyentuh di level support di 3.200, sebenarnya ini sebuah kesempatan bagi para investor untuk mendapatkan saham yang murah, yang mengalami koreksi dan secara fundamental sebenarnya masih bagus, tapi harga sahamnya ikut tertekan karena kondisi pasar. Biasanya para investor yang memanfaatkan koreksi-koreksi seperti ini akan melihat jasa marga ini salah satu emiten yang patut dicermati untuk investasi. Jadi support di 3.200 ini merupakan kesempatan untuk buy on weakness, untuk mengharapkan nantinya ketika terjadi rebound bisa kembali ke pola uptrend hingga menyentuh di 4.000-an. Ini contohnya di pertengahan Juli 2021 dari harga 3.200-an hingga di Oktober bisa naik hampir 39%. Nah, inilah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh para investor ya untuk berinvestasi di jasa marga ini. Nah, ini misalkan kita coba mengcopy pola pergerakan reboundnya di 2021 ini, kita coba simulasikan di 2022. Nah, jika pola itu akan terulang lagi, potensinya kenaikan saham jasa marga ini di kisaran bulan Mei. Tapi ya ini patut diwaspadai bahwa memang di 2022 ini akan banyak sekali kebijakan moneter yang akan diberlakukan. Nah, di bawah harga 3.200 ini sebenarnya ada demand area yang terbentuk sejak September 2020 di kisaran harga 3.100 dan bahkan hingga di 3.000-an. Bisa jadi akan diuji oleh saham jasa marga ini. Dan harapannya ini jadi titik pantul atau titik support kuat yang bisa mendorong harga saham jasa marga ini mantul dan kembali ke tren uptrendnya. Kemudian jika kita melihat di financial performance, market capitalization untuk jasa marga ini di 23 triliun. PE rasionya di kisaran 21 dan basic earning per share-nya di 150. Kemudian kalau kita melihat dari revenue, di sini memang terjadi penurunan drastis ya sejak 2017 atau 2018 yang sempat menyentuh revenue 36 triliun, tapi memasuki 2019 dan 2020 serta 2021 ini sangat cukup signifikan, bahkan di 2019 turun hingga 28% dan bahkan di 2020 turun hingga
hampir 47%, tinggal 13 triliun. Dan di 2021 ini diproyeksikan revenue-nya pun akan mirip di 13 triliun. Kemudian secara net income ini juga cukup jauh, di 2017-2018 hampir di 2,2 triliun, dan bahkan di 2019 masih bisa bertahan dengan 2,2 triliun, tapi di 2020 hampir turun 77%, tinggal 500 miliar. Di 2021 ini terlihat 750-an miliar sudah diperoleh, artinya ada peningkatan dibandingkan 2020 ya. Dan jika nanti ditambah dengan Q4 2021 menyentuh pendapatan di 1 triliun. Kemudian dari sisi free cash flow terlihat bahwa pencapaian tertingginya di 2017 hampir 4 triliun, kemudian di 2019 3 triliun, dan di 2020 lalu masih ada free cash flow-nya 1,4 triliun. Sedangkan di 2021 ini free cash flow-nya sekitar 1,8 triliun. Harapannya di akhir tahun 2021 bisa ada free cash flow sekitar 2 triliun lebih. Kemudian dari sisi price to book value-nya terlihat memang di harga sekarang ini harga yang cukup diskon, karena sebelum-sebelumnya PBV Jasa Marga ini di akhir 2020 sekitar 1,7, kemudian di Q3 2021 di 1,4, dan di harga sekarang turun jauh hingga di 1,19. Jasa Marga sendiri yang cukup mengkhawatirkan adalah debt to equity ratio-nya. Jadi hutangnya cukup tinggi sehingga debt to equity ratio-nya sekitar 2,66. Secara summary, di harga sekarang cukup peluang bagi para investor berada di level support yang kuat untuk mendorong harganya bisa mantul kembali. Dan di sini ada beberapa demand area di kisaran 3.000-an yang teruji di 2020 lalu yang bisa mendorong harga saham Jasa Marga ini mantul kembali. Oke, mungkin ini dulu dari review saham Jasa Marga. Tolong like dan komennya untuk video ini, dan tolong subscribe-nya di channel saya biar bisa dapat update video-video berikutnya. Terima kasih.